Orang yang sudah tercerahkan secara spiritualitas adalah orang yang akan menggunakan kesadaran spiritualitasnya itu sebagaimana mestinya untuk kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan. Melalui tema, melalui tupoksinya masing-masing, setiap orang berbeda. Bahwa salah satu tanda atau ciri-ciri orang yang sudah murni kesadaran spiritualnya, niscaya orang ini akan semakin menyerupai salah satu leluhur manusia, yaitu pohon atau tumbuh-tumbuhan. Halo semuanya, jumpa lagi dalam channel Warta Kabar Baik. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum, Shalom Aleichem. Teman-teman, pada video kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kebangkitan spiritual Nusantara. Pada video kali ini saya akan berbincang-bincang tentang hal terkait kebangkitan spiritual Nusantara sebagai suatu bentuk apresiasi ya. Jadi video saya ini adalah suatu apresiasi terhadap video yang disajikan dalam akun YouTube atau channel atau kanal YouTube KBN Nusantara yang disajikan oleh Pak Agus ya. Pak Agus dari KBN Nusantara. Adapun melalui salah satu videonya, Pak Agus dari channel YouTube KBN Nusantara menyatakan kekecewaannya ya terhadap suatu fenomena kebangkitan spiritual Nusantara yang kemudian disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang ternyata bersifat bukan spiritual ya, tetapi bersifat tentang materi, uang. Sebagaimana agama dengan dogma-dogmanya sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama untuk mengeruk keuntungan-keuntungan yang sifatnya materi. Nah, ternyata dalam dunia spiritual pun tidak sedikit oknum-oknum yang mengatasnamakan kebangkitan spiritual Nusantara ternyata juga ujung-ujungnya duit. Nah, teman-teman, sebelum nanti kita bahas lebih lanjut ya, kita simak dulu sama-sama ya video yang disajikan oleh Pak Agus dari channel KBN Nusantara. Video ini sangat bagus teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman menyimaknya dengan teliti dan seksama. Oke, demikian disampaikan oleh Pak Agus dari channel KBN Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku yang saya cintai, bangsa tanah air. Beberapa waktu belakangan banyak orang yang membicarakan kebangkitan spiritual, kebangkitan Nusantara, kebangkitan Nusantara yang diiringi dengan kebangkitan spiritual anak-anak Nusantara. Banyak yang membicarakan itu, para spiritualis, tokoh-tokoh agama dari berbagai lintas agama, termasuk tokoh-tokoh spiritualis dari kebudayaan yang ada di Nusantara ini, termasuk budaya kejawen dan lain sebagainya. Ya, saya amati cukup masif ya, sekitar 2 tahun terakhir lah ya. Termasuk banyak mereka berbicara melalui channel-channel YouTube-nya masing-masing. Saya cukup berbahagia melihat fenomena ini. Setidaknya kebangkitan Nusantara, kebangkitan spiritual, kebangkitan jati diri, kesadaran murni dan lain sebagainya, setidaknya menjadi wacana. Itu sudah cukup menggembirakan menurut saya. Walaupun belum tentu juga orang yang katanya tokoh yang membicarakan, mendiskusikan hal tersebut dari berbagai disiplin spiritualitasnya, apakah betul-betul sudah bangkit spiritualitasnya atau belum. Wallahu alam, saya tidak akan menghakimi, saya tidak akan menilai gitu. Tapi setidaknya sekali lagi sudah menjadi wacana, sudah menjadi pembicaraan. Karena dengan menjadi pembicaraan itu ada harapan untuk menjadi sebuah kenyataan kan gitu. Biasanya kan segala sesuatu didahului oleh wacana, oleh ide, oleh gagasan sebelum kemudian direalisasikan
dalam bentuk aksi-aksi nyata. Nah, namun saya belakangan ini cukup kecewa juga dengan fenomena-fenomena terakhir dari beberapa orang yang sering membicarakan tentang kebangkitan spiritual, kebangkitan jati diri, kesadaran murni, dan seterusnya ya. Saya cukup kecewa. Mengapa? Karena di antara beberapa orang tersebut kemudian pada follow up-nya kemudian menjual diri itu. Menjual spiritualitas lah ya, dengan sebuah pelatihan spiritual dan lain sebagainya. Ini saya kecewa, terus terang. Jujur kecewa. Kalau begitu adanya itu bukan kebangkitan spiritual, bukan kebangkitan Nusantara. Itu bukan kesadaran murni, tapi kesadaran materi. Kesadaran materi, kesadaran diri untuk mengaruk materi dengan menjual spiritualitas. Ya, hampir tidak ada bedanya dengan orang yang jualan agama. Orang jualan berkah gitu. Kesadaran murni, spiritualitas murni yang bangkit dari hati, dari jiwa seseorang. Walaupun butuh materi ya, tapi kemudian hal tersebut tidak menjadi sebuah agenda utama. Tidak menjadi hal yang dimobilisasi. Apalagi kemudian dengan berbalutkan spiritualitas, ujung-ujungnya mencari keuntungan. Ya walaupun misalkan dengan seminar dan lain sebagainya, ya, itu kan hanya persoalan teknis, ada yang cara kasar, ada yang cara halus itu ya. Yang cara kasar misalkan jualan botol aqua, didoain gitu. Ini sama menurut saya, hanya beda bentuk saja, beda modus gitu. Itu saya kecewa sebenarnya, kecewa. Ya kalau betul-betul ingin mentransformasikan apa yang disebut dengan kesadaran murni, kesadaran spiritualitas, ya ikhlas. Karena kesadaran diri, kesadaran spiritual itu mensyaratkan orang-orang yang ikhlas, yang betul-betul mengkoneksikan dirinya kepada Sang Pencipta untuk terhubung dengan Sang Pencipta. Karena kebutuhan dengan Sang Pencipta. Dengan cara masing-masing, monggo, yang Islam, seperti saya, mungkin dengan cara berzikir, dengan segala macam tekniknya, zikir juga macam-macam kan. Ada zikir jahr, ada zikir sir, itu pun masih macam-macam lagi, tergantung sanad gurunya, ikut siapa. Tapi sama tujuannya. Tapi kalau itu semua kemudian dimobilisasikan yang pada akhirnya mensyaratkan sejumlah uang untuk laku-laku tertentu yang katanya untuk kebangkitan jati diri, kebangkitan spiritual, kesadaran murni. Itu namanya tertipu. Anda bukan kebangkitan spiritual yang sedang dibicarakan, yang sedang diwacanakan, yang ingin di-copy pastekan. Tapi Anda sedang mencari keuntungan materi dengan jualan teori-teori spiritualitas. Oke, itu nggak tahu, saya tiba-tiba ingin menyampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Orang yang sudah tercerahkan secara spiritualitas adalah orang yang akan menggunakan kesadaran spiritualitasnya itu sebagaimana mestinya untuk kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan. Melalui tema, melalui tupoksinya masing-masing, setiap orang berbeda. Follow up-nya berbeda-beda sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Tidak harus sama, tidak harus kemudian jualan spiritualitas, enggak. Ya, orang yang tercerahkan secara spiritual, apapun pekerjaannya, profesinya, pada setiap profesi pekerjaannya itu selalu dimaknai dengan nilai-nilai spiritual. Tidak harus kemudian menjadi seorang dengan jubah-jubah agamanya itu. Tidak harus bertambang seperti pertapa itu. Tidak harus bertambang seperti suhu gitu, enggak. Karena itu adalah dimensi rohani, dimensi langit. Sementara diri kita masing-masing dalam dimensi physically memiliki pekerjaan yang beragam. Dan itu hanya sisi lain mediator diri kita hidup di atas bumi ini. Memang takdirnya memang perpaduan antara jasad dan rohani. Tetapi apapun jasad kita bekerja, menggeluti hidup dan kehidupan, rohani tetaplah rohani. Rohani yang tercerahkan, apapun pekerjaan, apapun profesinya, tetap akan bekerja sebagaimana mestinya. Kalau sudah tercerahkan, akan mencerahkan, akan menyinari, akan menjadi pencerah, menjadi cahaya bagi sesama yang lain, dimanapun, di wilayah manapun.
Tapi kalau Anda berbicara dangkik-dangkik, berbicara ngetan ulun dengan teori-teori spiritualitas, teori-teori kesadaran diri, pada ujungnya Anda menjual itu semua untuk kebutuhan, untuk kepentingan materi. Percayalah, Anda masih butuh banyak proses untuk mencerahkan diri sendiri sebelum mencerahkan banyak orang. Takdir kita hidup di atas bumi ini yang masih membutuhkan jasad ini memang membutuhkan kebutuhan jasad, membutuhkan kebutuhan fisik, makan, minum, uang, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang tercerahkan, ruhaninya, tercerahkan, hatinya, tidak akan pernah mengkhawatirkan itu semua. Karena itu semua pasti akan datang. Karena itu semua pasti akan didapat. Dengan upaya-upaya lahiriah, upaya-upaya kerja, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Soal banyak dan sedikit itu beda urusan. Tapi kalau kemudian mengatasnamakan agama, mengatasnamakan barokah, mengatasnamakan spiritualitas, Anda menguangkannya, maka Anda sedang menjual emas dengan harga tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang saya akan memberikan apresiasi dan tanggapan untuk mempertajam pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Agus dalam channel KBN Nusantara tadi. Saya mencatat ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kabar baiknya ya. Apa kabar baiknya? Sebagaimana disampaikan oleh Pak Agus ya. Kabar baiknya adalah sekarang ini adalah sebuah fakta ya teman-teman, sebuah realitas. Fenomena kebangkitan spiritual Nusantara ini sudah terjadi sekitar 2-3 tahun yang lalu sampai sekarang dan di waktu-waktu yang akan datang. Jadi ini sudah dan sedang terjadi di berbagai wilayah Nusantara. Mulai muncul kesadaran-kesadaran spiritual. Orang-orang yang tidak saling kenal, berasal dari latar belakang yang berbeda, suku, ras yang berbeda, agama yang berbeda-beda, tetapi mengalami suatu kebangkitan kesadaran yang bersama-sama. Kebangkitan spiritual ini tidak diajari oleh guru dalam bentuk manusia, apakah dia pandita, apakah dia ustadz, ataukah ulama, bukan. Sebab ini bukan perguruan manusia. Tetapi kebangkitan spiritual Nusantara ini, kita semua sedang diajar oleh Gusti atau guru sejati. Nah, guru sejati inilah yang mengajari setiap manusia yang dianggap sudah pas ya, wis titi wancine, sudah waktunya untuk kesadarannya dibangkitkan. Dan ini melintasi suku, bangsa, agama, ras, dan latar belakang yang berbeda-beda. Satu guru, yaitu Gusti, guru sejati, Sang Hyang Maha Kuasa, yang lebih dekat dari urat leher. Itulah kabar baiknya yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, laksana tumbuhnya padi selalu tidak lepas dari tumbuhnya ilalang-ilalang yang sedikit mengganggu pertumbuhan padi-padi itu. Nah, di dalam fenomena kebangkitan spiritual Nusantara ini, ternyata juga ada sebagian oknum-oknum orang yang mengatasnamakan kebangkitan spiritual, pemurnian jiwa, kesadaran murni. Tapi ternyata orang-orang itu hanya menjadikan spiritual Nusantara sebagai kedok untuk meraup keuntungan materi. Nah, fenomena seperti itulah yang membuat Pak Agus merasa kecewa, bersedih. Orang-orang yang mengeruk keuntungan materi dengan berkedok atau dengan bertopengkan kebangkitan spiritual, itu tak bedanya juga dengan sebagian oknum orang-orang agamawan tertentu ya, yang kadang juga jualan agama, jualan dogma, jualan doktrin, jualan air, jualan karomah, jualan berkah, yang semua tujuannya tidak lebih hanya untuk materi dan uang belaka. Sebagai contoh saja, oknum yang menjual dogma, menjual
mitos-mitos agama hanya untuk meraup keuntungan sifat uang belaka, seperti yang ada dalam video berikut ini. Banyak bekas diminum Habib Husin. Berapa? Banyak bekas diminum Habib Husin, mudahan berkah, amin. Berapa? Julung. Beb, minum lagi, Beb. Mana bajunya julungnya? Minum, Beb. Payung jalan banyak. Minum, Beb. Ini minum bujuran, nah. Ya, sini, Beb. Makasih, Beb. Minum lagi, Beb. Letakannya di kampung, letakannya. Berapa? Berapa? Berapa, Bu? Julung. Nah, 2000 modalnya. Minum lagi, Beb. Kampung perut Habib pada urusan, ya. Berapa, Bu? Hah? Julung, Beb, minum apa julungi 100. Julungi, minumi beretan. Minum, Beb. Bekas Habib Muhammad, banyak bekas Habib Muhammad. Berapa? Berapa? Bekas Habaib, mudahan berkah anak jadi soleh, amin. Berapa? Berapa? Selanjutnya, poin ketiga, sebagaimana disampaikan oleh Pak Agus, ya, bahwa kalau betul-betul seseorang atau jiwa-jiwa itu sudah berkesadaran diri, betul-betul sudah mencapai kesadaran spiritualitas, atau yang sudah tercerahkan alias sudah menjadi Buddha, ya. Buddha itu artinya tercerahkan, atau sudah istilahnya menjadi betul-betul berpasrah diri, atau menjadi Islam yang hakiki. Salah satu tandanya adalah orang itu akan menjadi ikhlas. Ya, orang yang sudah betul-betul mengkoneksikan atau menghubungkan dirinya kepada Sang Pencipta yang asli, ya, jadi Sang Pencipta yang sungguhan, niscaya orang-orang ini akan menjadi orang yang ikhlas. Sedangkan kalau mengaku sebagai sudah mengalami kesadaran murni, kebangkitan spiritual, tapi ternyata kemudian dimobilisasi untuk tujuan uang, atau dengan kata lain hanya menjadikan kedok, ya, kesadaran murni, kesadaran sejati, kebangkitan spiritual hanya sebagai kedok. Tetapi kalau ujung-ujungnya duit, maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tertipu oleh ilusi pikirannya sendiri, ya. Nah, jadi orang-orang seperti ini bukannya kebangkitan spiritual, tapi yang terjadi adalah sedang mencari keuntungan materi dengan jualan teori-teori spiritualitas. Sobat-sobatku, sesungguhnya orang-orang yang sudah benar-benar mencapai kesadaran Buddha atau kesadaran tercerahkan atau kesadaran murni, itu adalah jiwa-jiwa yang sudah tidak lagi merasa kekurangan apapun juga. Jiwa-jiwa ini akan selalu merasakan hidup berkecukupan, sadar bahwa dirinya tidak lagi kurang apapun juga. Di waktu yang bersamaan dia sadar juga bahwa perasaan kekurangan atau kelebihan sebenarnya hanyalah produk dari ego. Jadi produk dari ego manusia ketika tidak atau belum sadar tentang siapa dan apa jati dirinya. Atau dengan kata lain, orang-orang yang sudah betul-betul sadar siapa dan apa jati dirinya, kalau bahasa Jawanya itu wis ngerti sangkan paraning dumadi, sudah mengerti dari mana dirinya berasal, untuk apa jadi manusia, dan kemana akan kembali. Nah, jiwa-jiwa yang sudah memahami sangkan paraning dumadi ini niscaya tidak akan lagi merasakan kekurangan apapun juga di dunia ini. Yang ada adalah rasa kecukupan. Dan ketika suatu saat egonya merasa kurang, sebenarnya yang terjadi adalah kelebihan. Jadi orang-orang ini akan selalu pada kondisi netral dan selalu bisa membedakan antara kekurangan dan kelebihan. Bahwasanya rasa kurang itu sebenarnya selalu muncul bersamaan dengan sesuatu yang lebih. Jadi kurang dan lebih itu hanyalah produk angan-angan atau ilusi pikiran.
ilusi dari ego, di mana pada hakikatnya kurang dan lebih ini selalu eksis secara bersamaan, selalu bebarengan. Tidak pernah kurang hadir secara sendirian tanpa adanya lebih, atau lebih hadir tanpa ada kurang. Tidak, karena ini sebenarnya kurang dan lebih adalah satu kesatuan. Misalnya, jiwa-jiwa yang merasa kekurangan harta, benda, atau kekayaan, sebenarnya kondisi ini adalah pada saat itu jiwa ini sedang kelebihan, yaitu kelebihan keinginan atau hawa nafsu. Ya, Om Iwan Fals pernah membuat lagu, keinginan adalah sumber penderitaan, tempatnya di dalam pikiran. Atau pada saat kondisi seorang merasa kurang sehat, badannya kurang sehat atau sakit, sebenarnya rasa kurang sehat ini juga terjadi karena adanya kelebihan, yaitu bisa jadi kelebihan virus, kelebihan bakteri, kelebihan penyakit di dalam dirinya, kelebihan kolesterol, kelebihan asam urat, dan sebagainya. Kelebihan-kelebihan itulah yang membuat tubuh manusia bisa merasa kurang. Nah, artinya kurang dan lebih ini selalu hadir bersamaan. Mungkin ada juga orang yang merasa kurang tampan, kurang cantik, kurang langsing, kurang gemuk, ya. Semua rasa kekurangan ini juga produk ego yang diakibatkan dari kelebihan. Kelebihan keinginan, kelebihan penyakit, kelebihan hawa nafsu, dan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Nah, sedangkan orang yang sudah betul-betul mencapai kesadaran spiritual yang betul, yang sesungguhnya, niscaya akan menjadi orang yang ikhlas, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Kemudian poin yang keempat, teman-teman, sebagaimana disampaikan Pak Agus, bahwa ciri-ciri orang yang sudah tercerahkan, ya, alias sudah jadi Buddha, ya, juga adalah orang-orang yang akan menggunakan kekuatan spiritualitasnya sebagaimana mestinya, yaitu untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih bersifat kemanusiaan, melalui bidang-bidangnya masing-masing, melalui tupoksi-tupoksinya masing-masing. Nah, jadi dalam hal ini, Pak, kalau saya istilahkan, orang-orang seperti ini sudah menjadi pelaku dharma atau menjadi seorang Hindu. Ya. Jadi Anda dan saya bisa disebut sebagai pelaku Hindu dharma. Ya, Hindu itu artinya kehidupan. Dharma itu panggilan jiwa. Jadi misalkan bakat Anda dari kecil adalah tukang masak, suka masak, ya, maka Anda mengabdikan hidup Anda sesuai dengan dharma Anda sebagai chef atau tukang masak. Anda yang memang hobinya seni atau bermusik, Anda akan mengabdikan hidup Anda sesuai dengan dharma Anda, tupoksi Anda, bidang Anda, yaitu menjadi pekerja seni. Anda yang terpanggil untuk membantu orang lain menjadi perawat atau menjadi dokter, ya, akan melakukan kehidupannya sesuai dengan bidangnya juga. Yang suka berdagang, jadi pedagang yang tulus, yang jujur, yang baik hati, yang murah hati. Yang terpanggil untuk menjadi pengabdi masyarakat, maka akan menjadi pejabat yang baik, jadi polisi yang baik, jadi aparat yang baik. Itulah orang-orang yang sudah tercerahkan secara spiritual. Jadi tidak harus menjadi pandito, menjadi ulama, menjadi ustadz, menjadi penceramah, menjadi tokoh spiritual yang bersorban, yang bertapa di gua-gua, tidak, ya. Tetapi setiap jiwa akan menjalani panggilan dharmanya, panggilan jiwanya. Sebagai tambahan, ya teman-teman, saya mau sampaikan bahwa salah satu tanda atau ciri-ciri orang yang sudah murni kesadaran spiritualnya, niscaya orang ini akan semakin menyerupai salah satu leluhur manusia, yaitu pohon atau tumbuh-tumbuhan. Iya, di video yang terdahulu saya sudah sampaikan bahwa pohon atau tumbuh-tumbuhan itu jelas secara ilmiah, secara fakta, secara realitas adalah salah satu leluhur manusia. Sebelum Anda dan saya menjadi manusia, molekul atom energi yang ada di dalam tulang, sumsum, darah, daging, kulit, otot, rambut kita semua ini
itu berasal dari tumbuhan, dari pohon yang sejatinya berasal dari 4 unsur alam. Pohon itu dari tanah, gabungan dengan air, dengan sinar matahari yang berfotosintesa kemudian tumbuh menjadi pohon ya. Jadi dari tanah, air, udara, matahari atau api. Inilah sedulur papat manusia. Kalau di Jawa sebutnya sedulur papat, saudara kandungnya manusia. Tanah, air, udara, matahari. Kita jadi manusia diikat oleh kelima pancer ya. Kelima pancer inilah yang disebut dalam istilah ilmiah sebagai ether. Kalau bahasa agamanya ruh ya. Ruh yang mengikat tanah, air, udara, api menjadi makhluk, manjelmo menjadi manusia. Nah, jiwa-jiwa yang sudah sadar bahwa salah satu leluhurnya adalah tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan atau zat-zat molekul-molekul energi-energi yang ada di tumbuhan, maka salah satu ciri manusia yang sudah mencapai kesadaran spiritual yang sempurna atau yang murni akan memiliki sifat-sifat seperti tumbuhan, seperti leluhurnya, yaitu seperti pohon, yaitu ikhlas dan selalu gemar memberi. Fokusnya adalah memberi manfaat, dan hanya memberi manfaat kepada alam semesta. Itulah sifat pohon atau tumbuhan. Nah, jiwa-jiwa manusia yang sudah mencapai kesadaran yang baik, kesadaran yang sejati, kesadaran yang murni, akan seperti tumbuh-tumbuhan atau pohon. Fokus hidupnya tidak lagi meminta dan berharap, tetapi hanya memberi manfaat, dan memberi. Tidak lagi berpikir tentang untung rugi, balas budi, hitung-hitungan, enggak ya, tetapi hanya memberi dan memberi kepada makhluk hidup yang lain. Selanjutnya, poin yang terakhir atau yang kelima ya. Pak Agus juga mengatakan bahwa kalau bicara ndaki-ndaki spiritual tapi ujung-ujungnya untuk materi, maka Anda masih perlu banyak proses. Anda perlu mencerahkan diri sendiri sebelum mencerahkan orang banyak. Itu kata Pak Agus ya. Betul teman-teman. Jadi orang yang sudah betul-betul tercerahkan, atau kata lainnya Buddha ya. Buddha itu artinya tercerahkan ya. Orang-orang ini akan menjadinya seperti ajaran yang juga disampaikan oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ya. Yaitu orang ini tidak akan lagi khawatir akan hari esok. Jadi tidak perlu ngumpulin banyak uang, harta materi karena kekhawatiran tentang masa depan, nggak perlu. Tidak lagi menjadi takut atau khawatir apa yang akan dimakan, bagaimana nanti pakaian saya, baju saya bagaimana, sandang pangan papan bagaimana ya. Sudah tidak lagi khawatir akan hal-hal yang bersifat materi. Mengapa? Ya karena koneksinya dengan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Rahim, Sang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sudah selalu terhubung. Nah, sehingga semua kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papan, sudah pasti akan didapat dengan sendirinya. Sudah disediakan. Orang-orang ini akan sadar bahwa sebelum dirinya menjadi manusia, semua kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papan, itu pasti sudah disediakan oleh Sang Penciptanya. Nah, orang-orang ini akan menjadi seperti yang Yesus katakan, sebagaimana tercatat dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Ya, sebagai penutup, izinkan dengan segala hormat saya bacakan ayat ini ya, teman-teman. Demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit.
yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke, sekian dulu sahabat-sahabatku video kali ini. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Semangat!